Baik, saya Yohanes Serafini Nadur, NIM 191224067. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang teks anekdot. Ada beberapa poin pembahasan yang akan saya paparkan pada kesempatan presentasi ini. Yang pertama, tentang struktur isi teks anekdot. Yang kedua, tentang unsur kebahasaan teks anekdot. Dan yang ketiga, tentang pola penyajian teks anekdot. Poin pembahasan yang pertama ialah struktur teks anekdot. Ada beberapa struktur teks anekdot. Yang pertama, abstraksi. Abstraksi adalah pendahuluan yang menceritakan atau mengungkapkan latar belakang dan gambaran umum mengenai isi suatu teks. Yang kedua, orientasi. Orientasi merupakan bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, ataupun peristiwa utama. Pada bagian inilah ada penyebab timbulnya krisis atau komplikasi pada bagian selanjutnya. Yang ketiga, krisis atau komplikasi. Krisis atau komplikasi merupakan bagian utama dari inti peristiwa suatu anekdot. Jadi pada bagian ini terdapat kelucuan atau kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa, sekaligus sindiran atau kritik yang disampaikan pada materi cerita anekdot. Lalu yang keempat, ada reaksi. Reaksi adalah tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan pada bagian sebelumnya. Reaksi dapat berupa sesederhana tertawa, sikap mencela atau menyindir, ataupun mengiyakannya sebagai sebuah bentuk ironi. Lalu yang kelima, ada koda. Koda merupakan kesimpulan dan pertanda berakhirnya cerita. Koda dapat memuat komentar, persetujuan, ataupun penjelasan ulang atas maksud dari cerita yang dipaparkan pada bagian sebelumnya. Lalu poin pembahasan yang kedua ialah tentang kaidah kebahasaan teks anekdot. Ada beberapa kaidah yang menjadi bagian dari kebahasaan teks anekdot. Yang pertama, banyak menggunakan kalimat langsung ataupun tidak langsung. Yang kedua, menggunakan nama tokoh orang ketiga tunggal, baik dengan menyebutkan langsung nama tokoh faktual atau tokoh yang disamarkan. Yang ketiga, banyak menggunakan keterangan waktu. Hal ini terkait dengan bentuk anekdot yang berupa cerita, disajikan secara kronologis atau mengikuti urutan waktu. Yang keempat, menggunakan kata kerja material, yaitu kata yang menunjukkan suatu aktivitas. Hal ini terkait dengan tindakan para tokohnya dan alur yang membentuk rangkaian peristiwa ataupun suatu kegiatan yang menyangkut ceritanya. Lalu yang kelima, banyak menggunakan kata penghubung atau konjungsi yang bermakna kronologis. Contoh, kata kemudian, kata akhirnya, dan kata lalu. Lalu yang keenam, banyak pula menggunakan konjungsi penerang atau penjelas. Seperti yang pertama, bahwa, ialah, dan sebab. Hal ini berkaitan dengan dialog dari para tokohnya yang diubah dari bentuk langsung kalimat tidak langsung. Lalu poin pembahasan yang ketiga ialah pola penyajian teks anekdot. Ada dua bentuk pola penyajian teks anekdot. Yang pertama, dialog. Pada bentuk dialog, teks anekdot disajikan dalam bentuk bahasa percakapan yang ditandai dengan tanda titik baca. Maaf, saya ulangi. Pada bentuk dialog, teks anekdot disajikan dalam bentuk bahasa percakapan yang ditandai dengan tanda baca titik dua dan tanda baca pada kalimat langsung. Lalu pola penyajian teks anekdot yang kedua itu terjadi dalam bentuk
narasi. Jadi pola penyajian teks anekdot dalam bentuk narasi ialah ketika teks anekdot disajikan dalam bentuk naskah cerita yang berbentuk paragraf. Jadi dalam bentuk narasi, teks anekdot itu disajikan dalam bentuk naskah cerita yang berbentuk paragraf. Jadi sekian presentasi dari saya tentang beberapa materi teks anekdot. Saya mohon maaf atas segala bentuk kekurangan dalam rangkaian proses presentasi ini, terutama berkaitan dengan hal-hal teknis presentasi. Saya juga menyampaikan terima kasih untuk kesempatan presentasi ini. Semoga membawa berkah bagi perjalanan hidup saya selanjutnya. Terima kasih.